Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan persiapan SNBT tahun 2024 pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1, persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang a kurang 1x kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Sedangkan persamaan yang akar-akarnya 1 per x1 dan 1 per x2 adalah x kuadrat kurang 2b tambah 1x tambah b sama dengan 0. Nilai 2a tambah b sama dengan berapa? Baik, di sini kita peroleh ya. Di sini x1 dia akar-akaran dengan x2. Yang di sini 1 per x1 dengan 1 per x2. Gunakan penjumlahan akar-akar dan hasil kali akar-akar ya. Dari persamaan yang pertama ini kita peroleh x1 ditambah x2 min b per a. Min ini negatif ya, jadi positif. A kurang 1 per 3. Kemudian x1 dikali x2 nya C per A, ini C nya negatif 1 ya, negatif 1 per A nya 3. Dari persamaan koordinat yang kedua ini kita peroleh jumlah akarnya 1 per x1 ditambah 1 per x2 sama dengan min B per A. Min ini negatif jadi positif ya, 2B tambah 1 per, ini A nya 1 per 1, jadi tetap ya 2B tambah 1. Nah, hasil kalinya 1 per x1 dikali 1 per x2 itu C per A. C nya di sini B, jadi B per 1 sama dengan B ya. Oke, ini yang bisa kita buat ya. Ada 4 persamaan di sini. Yang bisa kita cari pertama nih, yang ini ya. X1 dikali X2 dengan 1 per X1 dikali 1 per X2. Dari sini kita peroleh 1 per X1 dikali X2 sama dengan B. X1 dikali X2 nya ada nih, negatif 1 per 3. Jadi 1 dibagi min 1 per 3 sama dengan B. Jadi B nya berapa? 1 dibagi min 1 per 3 min 3. B nya dapat. Untuk mencari nilai A kita gunakan ini ya, ini. Nah, 1 per X1 tambah 1 per X2 itu nilainya tadi berapa? 2B tambah 1. Ini kita samakan penyebutnya, jadi X1 tambah X2 per X1 kali X2 sama dengan 2B tambah 1. X1 ditambah X2 ini, ya ini ya. A kurang 1 per 3, jadi A kurang 1 per 3 per lagi ini X1 dikali X2 nih, negatif 1 per 3 sama dengan ini B nya negatif 3 tadi ya, jadi 2 dikali negatif 3 tambah 1. Nah, ini kita kalikan jauh kali jauh, dekat kali dekat ya, jadi A kurang 1 dikali 3 per 3 dikali min 1 sama dengan 2 dikali negatif 3 negatif 6 tambah 1 negatif 5. Ini kita bagikan habis, A kurang 1 dibagi min 1, ini kalikan ke kanan aja. A kurang 1 sama dengan negatif 5 dikali negatif 1 positif 5. Jadi A nya 5, ini pindah ruas, 5 tambah 1 6. A nya 6. Yang ditanya 2A tambah B. 2A tambah B. Jadi 2 dikali 6 tambah B nya negatif 3. 2 dikali 6 12 tambah negatif 3. 12 ditambah negatif 3 9 ya. Jawabannya di sini C ya. Nomor 2, nilai rata-rata tes matematika di suatu kelas 12 MIPA 3 adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah baik, kita bahas ya. Di sini rata-rata gabungannya atau rata-rata satu kelasnya gabungan sama dengan 72 ya. Rata-rata ini tadi putranya 75, jadi rata-rata putra sama dengan 75, kemudian rata-rata putrinya 70, X bar putrinya 70. Nah, di sini ada diketahui lagi banyak siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, berarti bisa kita tulis N putri sama dengan N putra ditambahin 6 karena 6 lebih banyak dari putra. Oke, kita gunakan rumus cepatnya aja. Perbandingan siswa putri atau putra luan boleh ya, putra per putri itu sama aja dengan yang di atasnya mutlak dari rata-rata gabungan, kita kurangin rata-rata ini yang di bawah putri, berarti di atas putri per dengan rata-rata gabungan dikurangi rata-rata putra ya. Nah, yang di atas ini rata-rata gabungannya tadi 72 dikurangin rata-rata putrinya 70, ini mutlakan per rata-rata gabungan 72 kurang rata-rata putra yang tadi 75, mutlakan ini nilainya 2 yang mutlak 2 per
72 dikurangi 75 negatif 3, mutlaknya negatif 3 ya. Sehingga kita peroleh nih n putra dibanding dengan n putri sama dengan 2 banding 3. Ini putri ya. Atau n putra sama dengan 2/3 dari n putri. Langkah selanjutnya kita substitusikan kemari. Ya, kemari ya. N putri sama dengan n putra ditambah 6. Di sini kita punya n putra. Berarti n putri sama dengan n putranya 2/3 dari n putri. Ya. Tambah 6. Nah, ini biar nggak bingung pecahnya kali 3 aja semua, kali 3. Jadi 3n putri sama dengan 2n putra. Ya, n putri ya, tambah 6 kali 3 18. Ini pindah ruas 3 kurang 2 jadinya 1 ya. 1n putri sama dengan 18. Dapat nih n putrinya 18. Berarti n putranya 2/3 dari n putri dari 18 sama dengan ini coret 6 kali 2 12. Jadi n putranya 12. Jadi jumlah siswa satu kelasnya 18 tambah 2 12 sama dengan 30. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 3, bilangan ganjil 7 angka dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul 2 kali sebanyak. Baik, bilangan ganjil ya, 7 angka. Berarti kalau 7 angka kira-kira seperti ini. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Angka yang terakhir harus ganjil karena bilangan 7 angka ini adalah bilangan ganjil. Yang terakhir harus ganjil. Angka yang ganjil cuma ada angka 1. Berarti di sini diisi cuma 1 angka. Nah, ini 2, 4, 8 ini muncul masing-masing 2 kali. Sehingga memenuhi 6 kotak di sini ya, 6 tempat di sini. Jadi kalau muncul 2 kali berapa ini? Ada 6 jadinya. 2-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, 8-nya 2 kali. Nah, cara menyusunnya itu permutasi n unsur yang sama. Permutasi n unsur yang sama. Permutasi ada 6 tempat yang sama, 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, 8-nya ada 2. Atau sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Atau sama dengan ini jabarin 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per yang di bawahnya 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1. Coret ya, 2 kali 2 ini 4, 2 kali 1 ini sama. Jadi 6 kali 5 kali 3. Berapa tuh 6 kali 5 kali 3? 90. Jadi total caranya mengisi 6 kotak tadi 90. Kita kalikan dengan mengisi angka satuannya. Ada 1, 90 kali 1 90. Jadi ada 90 cara. Jawabannya di sini B ya. Soal nomor 4, jika diketahui 8 pangkat X kurang 4 sama dengan 1/32, maka nilai 2 pangkat X kurang 1 adalah. Baik, kita bahas 8 dengan 32 itu bisa kita buat menjadi bilangan pokoknya 2 ya. 2 pangkat 3 ya, 8 itu X kurang 4 sama dengan ini 32, 2 pangkat 5 ya. Ini 2 pangkat, ini kalikan aja 3-nya. 3X kurang 12 ya. Ini buat di atas bilangan pokoknya jadi pangkatnya jadi negatif 5. Ini bilangan pokoknya ada sama-sama 2, berarti pangkatnya harus sama. 3X kurang 12 harus sama dengan negatif 5. Atau 3X sama dengan negatif 5. Ini pindah ruas 12. Atau 3X sama dengan negatif 5 tambah 12 7 ya. Jadi X nya 7/3. Nah, yang ditanyakan 2X pangkat X kurang 1 ya. 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 2 pangkat X nya 7/3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat ini samakan penjemputnya. 7/3 kurang 3/3 jadi 2 pangkat 7 kurang 3 4 ya. 4/3. 4 dibagi 3 itu dapat 1, sisanya 1 ya, 1/3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1/3. Atau dalam bentuk akar 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 1/3 2 pangkat 1/3. Ya, ini jawabannya. Jawabannya di sini D ya. Soal nomor 5, jika diketahui 3 pangkat 5 X kurang 1 sama dengan 1/81 pangkat X kurang 2, maka nilai 2 pangkat X tambah 1 adalah. Baik, kita bahas ini 3 dengan 81. Bilangan pokoknya bisa 3 ya. 3 pangkat 5 X kurang 1 sama dengan 1/81 itu 3 pangkat 4 ya.
Ini pangkatnya dikali X kurang 2 lagi. Ini 3 pangkat 5 X kurang 1 sama dengan, ini ke ataskan aja menggunakan sifat eksponen ya. 1 per A pangkat N bisa ditulis A pangkat negatif N. Seperti ini ya. Jadi 3 pangkat negatif 4 kali X kurang 2. Ini bilangan pokoknya udah sama. Berarti pangkatnya harus sama. 5X kurang 1 harus sama dengan negatif 4X kurang 2. Ini kalikan ke dalam. Jadi sama dengan min 4X positif 8 ya. Ini tetap 5X kurang 1. Negatif 4 nya kita pindah ruas. 5X tambah 4X sama dengan 8. Negatif 1 nya kita pindah ruas tambah 1. Jadi 5X tambah 4X 9X sama dengan 8 tambah 1 9. X nya 9 per 9. 9 bagi 9 berapa? 1. Jawabannya di sini, oh yang diminta 2 pangkat X tambah 1 ya. Jadi 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 1 atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jawabannya 4. Pilihannya A ya. Soal nomor 6, diagram batang berikut menunjukkan bruto dan neto dari 4 jenis produk minuman yang dijual di sebuah toko. Berdasarkan diagram tersebut, rata-rata masa kemasan keempat minuman tersebut adalah berapa gram? Oke, yang ditanya adalah rata-rata masa kemasan ya. Masa kemasan berarti total keseluruhan atau bruto dikurangi dengan berat bersihnya ya, atau neto. Jadi kemasannya, berat kemasannya itu total keseluruhannya atau bruto dikurangi dengan neto berat isinya ya. Nah, untuk yang susu coklat itu 200 kita kurangin dengan 125. Berarti 75 ya. Untuk yang wedang jahe, ini wedang jahe 200 kita kurangi 175. Berarti 25 lagi ya. Untuk yang susu bandrek ini 225 dikurangi 225. Teh tarik 250 dikurangin ini 225, berarti 25 juga. Jadi rata-rata kemasannya 75 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 kita bagi 4 ya, ada 4 data ya, sama dengan ini 100 125 150 ditambah ini dibagi 4, berarti X nya kira-kira 150 dibagi 4 dapat 3 ya. 3 dikali 4 12, kita kurangin 30 dapat 7. 7 dikali 4 28, kita kurangin 2 ya. Ini enggak ada lagi yang turun, berarti 20 bagi 4 5. 20 ya kurang 0. 37,5. Jawabannya di sini B ya. Soal nomor 7, segitiga dengan panjang sisi-sisinya 2 cm, 7 cm, dan 9 cm akan terbentuk. Baik, ini syarat dari membentuk sebuah segitiga ya. Dimana kalau dia misalnya ini sisinya A, B, C, dimana C nya itu kita misalkan sisi hipotenusanya ya, hipotenusa atau sisi miringnya, dan AB nya ini sisi penyikunya, penyiku. Nah, ini A tambah B itu harus lebih besar dari C ya, nggak boleh sama dengan. Kita cek di sini. Di sini yang paling panjang itu sisinya 9 ya, berarti 2 tambah 7 harus lebih besar dari 9. 9 lebih besar 9. Nah, ini tidak lebih besar karena 9 sama dengan 9. Berarti ini pernyataan yang salah ya. Berarti ini tidak dapat dibentuk sebuah segitiga. Jawabannya E ya. Nah, kalau nanti misalnya bisa dibentuk sebuah segitiga, maka langkah selanjutnya itu yang pertama, kalau dia lancip itu A kuadrat tambah B kuadratnya harus lebih kecil dari C kuadrat. Nah, kalau dia siku-siku, A kuadrat ditambah B kuadratnya harus sama dengan C kuadrat. Kalau dia segitiga tumpul, berarti A kuadrat tambah B kuadrat harus lebih besar dari C kuadrat. Nah, ini dia. Sedang ini lancip, ini segitiganya siku-siku, yang ini segitiganya segitiga tumpul ya. Oke, seperti itu. Nomor 8, segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Berdasarkan informasi di atas, berilah tanda conteng ya pada kolom berikut yang sesuai. Baik, ABCD mempunyai diagonal, 2 diagonal AC dan BD. Benar ya. Kalau kita gambar seperti ini, ya seperti ini jajar genjang ya. Seperti ini A misalnya, B, ini C, ini D.
ada dua diagonal, yaitu AC dengan BD. Berarti ini benar. ABCD mempunyai dua pasang sisi yang saling berhadapan, sama panjang dan saling sejajar. ABCD, ini dia. Ada dua yang sama panjang, ini sama panjangnya ya, sama panjangnya, dan ini sejajar. Nah, ini sama panjangnya, ini juga sama, dan ini juga sejajar. Ini benar. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, ini belum tentu. BD belum tentu sama dengan AC ya. Jadi ini salah. Oke, jawabannya benar-benar salah. Nomor 9, ya ini soalnya dalam bentuk bahasa Inggris, terjemahannya kira-kira seperti ini ya. Alejandro memiliki 6 dadu dengan 6 sisi, dimana nomornya itu 1 sampai 6. Dia melempar 2 kali ya, 2 kali. Nah, kuantitas A atau kuantitas besarnya A itu peluang munculnya 2 kali nomor yang ganjil ya, ganjil. Nah, berarti peluang kita misalkan A ini muncul mata dadu yang ganjil ya. Nah, berarti A nya udah ketahuan. Yang ganjil angkanya berapa aja? 1, 3, 5. Berarti ada 3 ya, ada 3. Jadi peluang A ya, karena 2 kali pengambilan berarti 3/6 dikali 3/6. Ini peluang pertama, ini dari 3, dari 6. Kemudian 3/6. 6 nya dari mana? 6 itu ini dia. Kan dadunya itu dari 1 sampai 6 ya. 3/6 yang pertama, pelemparan pertama dikali dengan 3/6 kedua, ini pelemparan kedua. Berarti peluangnya 9/36. Ini untuk peluang A. Kita cek yang B, kuantitas B. Ini berarti B-nya the probability that neither, berarti peluang munculnya kira-kira terjemahannya itu bukan kelipatan 2 ya, bukan kelipatan 2. Nah, berarti yang bukan kelipatan 2 itu ya 1, 3, 5 ya, karena 2/46 kelipatan 2. Berarti NB nya ada berapa nih? Ada 3 ya. Nah, jadi peluangnya 3/6 dikali 3/6 juga sama dengan 9/36. Nah, di sini dapat. Nah, ini Q tadi ya, Q. Sedangkan ini ini B ya, B. Sedangkan ini A. Jadi A sama dengan B ya. Ini sama-sama 9/36. Jawabannya di sini C ya. Nomor 10. Pada gambar di bawah, jika luas segitiga D adalah 4, ini segitiga D ya, berapa panjang sisi suatu daerah persegi A? Yang ditanya adalah luas persegi A ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Yang pertama, luas daerah persegi B adalah 9. Kita cek ya. Kita punya nih luas persegi D sama dengan 4. Kita perhatikan persegi D ini segitiga siku-siku ya. Kita misalkan panjang sisi B ini B, panjang sisi persegi A ini A, panjang sisi persegi C ini C. Jadi luas D ini bisa kita buat menjadi setengah alas kali tinggi. B kali C ya, sama dengan 4. Jadi kita punya B kali C sama dengan 8 ya. Oke, kita cek yang pertama. Luas daerah persegi B adalah 9. Nah, persegi B kan sisinya B kecil ya. Jadi B kuadrat sama dengan 9. Kita dapat di sini B-nya sama dengan 3. Nah, kita gunakan ini. Jadi kalau kita substitusi dapat C-nya. B kali C kan 8. Berarti C-nya 8 per B. Atau 8 per 3. Nah, B-nya udah dapat. Kemudian C-nya juga udah dapat. Nah, jadi kalau A-nya dicari pasti dapat, karena ini segitiga siku-siku. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, perhatikan. Luas A itu kan sama dengan A kuadrat. Luas A itu sama dengan A kuadrat. Berarti dapat ya. Berarti pernyataan pertama itu cukup. Untuk pernyataan yang kedua, kita cek ya. Untuk pernyataan kedua, luas daerah persegi C 64/9. Nah, persegi C kan sisinya C nih. Berarti C kuadrat sama dengan 64/9. Nilai C-nya itu akar dari 64/9 atau C-nya 8/3. Nah, dengan bantuan ini yang diketahui ini B kali C kan 8. B-nya berarti 8 per C ya, atau 8 dibagi 8/3 sama dengan 3. Nah, dapat
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini luas A nya. Berarti pernyataan yang kedua juga cukup. Nah, jadi masing-masing dia cukup. Jawabannya di sini D ya. Nomor 11, sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu bridge lengkap. Peluang bahwa yang terambil adalah kartu bernomor genap adalah baik ini kartu bridge ya. Kartu bridge itu kartu bridge ya. Nah, kartu bridge itu terdiri dari angka 2 ya, dari 2 kalau angka pertama as ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11 Q-nya ini king. Yang ditanya di sini kan peluang bahwa terambilnya kartu yang bernomor genap. Bernomor genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5. Nah, pada kartu break itu ada 4 model ya. Yang pertama hati warna merah, kemudian seperti ini warna merah, kemudian ada yang warna hitam. Nah, seperti ini dan ini ya. Ini warna hitam. Berarti ada 4 modelnya yang 5 gini. Jadi NA-nya yang dimaksud adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Sedangkan untuk keseluruhannya NS-nya ini kan ada 13 untuk satu model seperti ini ya. Jadi kalau semua NS-nya 4 dikali 13 sama dengan 52. Nah, sehingga peluangnya sama dengan NA dibagi NS ya. Sama dengan 20 per 52 ya. Jawabannya di sini A ya. Nomor 12, pada gambar garis L dan M sejajar. Jika A adalah sudut lancip, manakah pernyataan berikut yang benar? Baik, ini L dan M sejajar. Jadi caranya di sini harus kita buat sebuah garis ya, sebuah garis di sini yang sejajar dengan L dan M juga. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini sejajar berarti sudut yang ini sama dengan sudut ini. B ditambah 30 derajat ya. Nah, ini juga gitu, sudut yang sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini, B derajat ya. Akibatnya apa? A derajat itu sama dengan B tambah 30 derajat ditambah B derajat ini ya, dari sini sampai sini. Nah, A derajat itu sama aja dengan B tambah B, 2B derajat tambah 30 derajat. Nah, itu dia. Katanya tadi A-nya sudut lancip. Sudut lancip itu berada di antara 0 sampai 90 derajat, berarti 2B derajat tambah 30 derajat berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini kita kurangi 30, ini minus 30, 2B derajat, ini kurangi 30, 60 derajat. Ini kita bagi 2, ini B derajat lebih besar dari min 15 derajat, lebih kecil dari 30 derajat. Ini dia. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ada B. Nah, kalau B-nya itu kita ambil yang negatif, berarti tidak memenuhi. Artinya B-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Berarti di sini batasnya lagi kita iriskan ini. Jadi B-nya itu di antara 0 sampai 30 derajat ya. Nah, jawabannya memenuhi di sini adalah D ya, D. Nomor 13, perhatikan gambar berikut ya. Ini gambar bola di dalam dan ini ada kubus ya, sepertinya kubus ya. Kubus tanpa tutup. Bola padat berada di dalam kotak kubus tanpa tutup seperti gambar. Tepi bola terdapat tepat bersinggungan dengan sisi-sisi kubus. Artinya dari ujung ini ke ujung ini diameternya ya, sama dengan sisi kubus ini ya. Atau S misalkan. Nah, jika luas permukaan kotak adalah A, maka luas permukaan bola adalah, kita bahas. Nah, di sini katanya kubusnya tanpa tutup. Itu artinya luas kubusnya kan luas permukaan kotaknya A tadi. Berarti kalau tanpa tutup berarti berkurang nih ya, sisi atasnya. Berarti luas kotaknya, luas kotak ini sama dengan A tadi ya. Nah, andaikan ini S, berarti S kali S-nya ada 5 ya. 5 sisi, 5S kuadrat sama dengan A. Jadi S kuadratnya sama dengan A per 5. Nah, kemudian kita ke bola. Bola itu diameternya sama dengan S. Nah, jari-jarinya setengah dari diameter atau setengah dari S ya. Nah, berarti luas permukaan bolanya, luas bolanya 4 pi R pangkat 2 ya. Jadi 4 pi dikali R nya setengah S pangkat 2
sama dengan 4pi setengah pangkat 2 seperempat kali S pangkat 2 S pangkat 2. Ini habis jadi pi dikali S pangkat 2. S pangkat 2 nilainya A per 5, jadi pi dikali A per 5 atau A per 5 pi ya. Inilah luas permukaan bolanya. Jawabannya di sini B ya. Soal nomor 14. Banyak faktor positif dari bilangan 2024 selain 1 dan 2024 adalah ini gampang ya. 2024 kita faktorin ya. Kita bagi 2 misalnya. 1012 kita bagi 2, 506 ya. Kita bagi 2, 253 ya. Ini kita bagi 3 nggak bisa. 5 11 ya. 23. Nah, jadi faktornya itu 2 pangkat ada 3 nih, 2 nya ada 3, kemudian kali 11 kali 23 kali 11 kali 23. Ini pangkatnya 1 1. Jadi banyak faktor positifnya. Faktor positifnya itu 3 tambah 1 ya. Ini pangkatnya 3 tambah 1 kali dengan ini 1 tambah 1 kali dengan ini 1 tambah 1. Nah, pangkatnya ya di sini tambahkan 1 dikalikan. Jadi 4 kali 2 kali 2. 6, 16. Nah, katanya selain 1 dan 2024. Berarti kita kurangi 2. Nah, berarti 16 dikurangin 2. Sama dengan berapa? 4, 14 ya. Jadi jawabannya 14. Di sini pilihannya iya. Nomor 15. Diketahui semestanya ini S 1 sampai 11 ya, bilangan asli. A-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, B-nya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika PC ini adalah komplement P, maka AC kurang BC. Nah, kita cek ya. AC itu yang di semesta ini tapi yang bukan A. Berarti yang memenuhi A komplement itu 1, 2 ada di A nih, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Berarti 8 nggak ada, 9 nggak ada, 10 nggak ada, 11 nggak ada. Nah, kemudian BC itu komplement B. Berarti kita lihat di semestanya yang nggak ada di B. 1, 2, 3, 4, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada, 10 ada, 11 ya. Nah, kalau dikurangin AC kurang BC, kita hilangkan yang ada di BC ini di A. 1 ada di sini berarti hilang. 8 ini enggak ada berarti 8. 9 enggak ada, 9. 10 enggak ada, 10. 11 ada ya, hilang. Nah, jawabannya 8, 9, 10 C di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.